Baiklah, pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari materi tentang mesin listrik dan peralatan elektronik. Simaklah pada video berikut ini. Mesin listrik adalah mesin konversi energi yang mengandalkan medan elektromagnetik untuk mengadakan transformasi energi terhadap energi listrik dan energi mekanik. Dalam pembagian berdasarkan mekanisme kerjanya, mesin listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu mesin listrik statis dan mesin listrik dinamis. Mesin listrik statis merupakan suatu mesin yang tidak mempunyai komponen bergerak, misalnya transformator. Sedangkan, mesin listrik dinamis merupakan mesin listrik yang mempunyai komponen bergerak, misalnya motor listrik dan generator. Berikut ini beberapa macam mesin listrik. Yang pertama ada generator listrik. Generator listrik adalah sebuah alat yang memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik yang biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Mesin listrik yang berikutnya adalah motor listrik. Motor listrik termasuk ke dalam kategori mesin listrik dinamis dan merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kegunaan motor listrik di kehidupan sehari-hari dapat kita temukan di peralatan rumah tangga, seperti kipas angin, mesin cuci, blender, pompa air, mixer, dan penyedot debu. Adapun motor listrik yang digunakan untuk kerja di industri, atau yang digunakan di lapangan, seperti bor listrik, gerinda, blower, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dan lain-lain. Cara kerja motor listrik pada kipas angin yaitu, ketika kipas angin dihidupkan, listrik mengalir melalui kabel daya ke motor listrik sebagai inti penggerak kipas yang membuat kipas berputar. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang menyebabkan pisau kipas berputar. Kemudian putaran pisau kipas menciptakan perbedaan tekanan udara, menyebabkan udara di sekitarnya bergerak dan menciptakan aliran. Mesin listrik yang selanjutnya adalah transformator. Transformator merupakan seperangkat peralatan statis yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Transformator terdiri dari dua buah kumparan yaitu kumparan primer dan sekunder. Selain mesin listrik, berikut ini terdapat juga jenis-jenis alat ukur listrik, yaitu multimeter. Multimeter adalah salah satu alat ukur yang sangat diperlukan untuk mengukur besaran-besaran seperti kuat arus listrik, tegangan listrik, hambatan listrik, dan kapasitansi. Bagian-bagian multimeter yaitu, terdapat skala, jarum penunjuk, selektor batas ukur, pengatur 0 ohm, probe, dan terminal pengukuran. Multimeter terbagi menjadi dua macam yaitu, multimeter analog dan multimeter digital. Selanjutnya, kita akan menjelaskan konsep fisika yang terdapat dalam multimeter ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu, hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm adalah besarnya arus listrik yang melalui konduktor antara dua titik berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan di dua titik tersebut, dan berbanding balik dengan hambatan atau resistansi di antara mereka. Konsep fisika pada multimeter yang selanjutnya ialah hukum Kirchhoff. Ada dua bunyi hukum Kirchhoff. Bunyi hukum Kirchhoff ke-1 adalah jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan sirkuit listrik. Selanjutnya hukum Kirchhoff yang kedua, bunyi hukum Kirchhoff kedua yaitu, jumlah gaya gerak listrik tegangan sama dengan jumlah beda potensial antara arus dan hambatan pada rangkaian listrik. Konsep fisika pada multimeter yang selanjutnya adalah gaya Lorentz, yang berbunyi, apabila arus yang melewati kumparan besar maka gaya yang timbul juga akan membesar sedemikian, sehingga jarum penunjuk juga akan lebih besar. Demikian sebaliknya, ketika
Ketika kuat arus tidak ada maka, jarum penunjuk akan dikembalikan ke posisi semula oleh pegas. Selanjutnya, kita akan mengenal jenis-jenis multimeter beserta cara penggunaannya pada rangkaian listrik. Multimeter mempunyai dua jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Perhatikan pada gambar berikut ini, gambar yang pertama adalah multimeter analog dan gambar kedua adalah multimeter digital. Untuk cara penggunaannya simak pada video berikut ini. Mengukur hambatan listrik. Pertama, pastikan kabel prop merah dan hitam sudah tersambung ke lubangnya masing-masing. Kedua, putar saklar pemilih ke bagian hambatan dan pilih pengali yang sesuai dengan perkiraan nilai resistor yang akan diukur. Ketiga, lakukan kalibrasi multimeter sebelum digunakan dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel penguji. Pastikan jarum penunjuk mengarah ke angka 0. Kalibrasi dilakukan setiap mengganti skala faktor pengali. Keempat, hubungkan kedua ujung kabel penguji ke resistor. Kelima, baca hasil pengukuran di papan skala multimeter. Pada pengukuran ini, jarum menunjukkan ke angka 12 dengan menggunakan faktor pengali 10, maka nilai resistor tersebut adalah 120 ohm. Kan langkah-langkah mengukur tegangan listrik AC. Pertama, pastikan kabel prop merah dan hitam sudah tersambung ke lubangnya masing-masing. Kedua, putar saklar pemilih ke arah batas ukur AC 250 volt. Ketiga, hubungkan ujung-ujung kabel penguji ke sumber tegangan yang akan diukur. Untuk tegangan AC, tidak ada polaritas positif dan negatif. Keempat, bacalah hasil pengukuran besar tegangan di papan skala multimeter. Pada pengukuran ini, jarum penunjuk menunjukkan ke angka 220. Langkah-langkah mengukur arus DC. Pertama, pastikan kabel prop merah dan hitam sudah tersambung ke lubangnya masing-masing. Kedua, posisikan saklar selektor ke bagian DCA, pilih batas ukur yang sesuai dengan perkiraan arus yang akan diukur. Ketiga, hubungkan ujung kabel penguji ke rangkaian terbuka yang sudah diputuskan. Kabel penguji merah ke ujung positif dan kabel penguji hitam ke ujung negatif. Keempat, baca hasil pengukuran arus di papan skala. Pada pengukuran ini, jarum penunjuk menunjukkan ke angka 200 pada skala 0 sampai 250 dCVA, maka besarnya arus yang mengalir pada rangkaian ini sebesar 200 mA. Peralatan listrik yang berikutnya adalah osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur besaran listrik yang dapat memetakan sinyal listrik. Dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengetahui besaran-besaran pada sinyal listrik seperti tegangan, frekuensi, periode dan bentuk sinyal dari objek yang diukur. Itulah tadi penjelasan tentang mesin listrik dan peralatan elektronika. Semoga materi hari ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.